orang lain. Tapi insya Allah kalau kita tidak dapat makanan jasmani, insya Allah makanan rohani kita dapat. Kalau makanan jasmani, nasi bungkus, sate ada di sana, kemudian sop di sana ada, gado-gado ada di sana, untuk ada, bakwan ada, gumbili ada, singkong ada, kemudian lagi sate ada. Subhanallah, itu biar sampai jam 11 habis kenyangnya. Sampai jam 11 habis kenyangnya. Tapi bagaimana kalau makanan rohani yang kita dapatkan? Makanan rohani ini yang akan kita cicipi nantinya, yang keberkahannya mungkin hari ini kita tidak merasakannya, mungkin paling tidak sebelum kita meninggal dunia kita akan mendapatkan dan kita akan mengetahui keberkahan perkumpulan ini. Dan wallah, orang kalau sudah meninggal dunia tidak ada keinginannya ketika dikembalikan ke permukaan bumi ini melainkan adalah untuk hadir di majelis semacam ini. Makanya Abdullah bin Mubarak ketika beliau ditanya, ya Abdullah ya bin Mubarak, bagaimana seandainya kalau engkau dapat kabar sore ini bakal meninggal dunia, kira-kira apa yang kau lakukan? Kita kalau sore ini meninggal dunia kira-kira apa? Habib Ghazi, kira-kira apa kalau sore kita meninggal dunia? Apa yang kita lakukan? Apa Bib? Jar batakun kehiga apa Bib? Apa? Abdullah bin Mubarak ya Habib mengatakan, jika saya meninggal sore hari ini tidak ada kesibukan saya. Tidak ada kesibukan saya melainkan apa? Melainkan apa? Seandainya sore itu kita meninggal dunia, kira-kira apa yang kita lakukan? Abdullah bin Mubarak cuma satu, Pak Haji Asfiani, jawabannya apa? Kata beliau, saya habiskan waktu saya untuk duduk di majelis ilmu. Khalas. Ilmu. Kenapa? Karena hadirnya seseorang di majelis ilmu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada membesuk 1000 orang yang sakit, dan lebih afdal daripada mengantarkan 1000 jenazah. Seandainya 3 pahala tersebut digabung jadi satu, kemudian di sana ditimbang dengan hadirnya seseorang di majelis ilmu, maka hadirnya seseorang di majelis ilmu lebih mulia dari itu semua. Tapi itulah kita di akhir zaman kadang-kadang, subhanallah. Udah maaf gurulah, belum live streaming aja malam ini, masya Allah. Ya khair. Sampai dikatakan seandainya majelis ilmu ini pahalanya dinampakkan di hadapan manusia, seandainya pahala majelis ilmu dinampakkan, diperlihatkan kepada manusia, niscaya orang yang ada di rumah meninggalkan rumahnya. Orang yang sibuk dengan jualan bisnisnya, dia akan meninggalkan bisnisnya, duduk di majelis ilmu. Namun itulah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini yang kita khawatirkan. Maka dari karena itu, kalau kita merasa di dalam diri kita sudah tidak ada lagi keinginan untuk berbuat taat, ketahuilah ada siksaan yang Allah berikan kepada kita. Itulah siksaan yang sebenarnya. Hujibu fahasbuhumul hijab wa adabu. Mereka terhijab. Mereka sudah tidak ada lagi keinginan untuk melakukan ketaatan, tidak lagi keinginan untuk melakukan ibadah, tidak lagi di sana keinginan untuk mencintai orang yang dicintai Allah. Ketahuilah, ibadah bukan hanya di atas sajadah, ibadah bukan hanya dengan tasbih. Mencintai orang yang dicintai Allah adalah ibadah. Ketika keinginan di dalam hati sudah tidak ada untuk beribadah dan berbuat taat kepada Allah, sungguh itu adalah siksaan yang sebenarnya. Bukan siksaan itu duit kita diambil, bukan siksaan itu kita bangkrut, bukan siksaan itu hari ini tidak ada pelanggan di pasar, bukan siksaan kita gagal lagi bisnis. Itu bukan siksaan. Tapi siksaan yang sebenarnya adalah yaitu ketika kita tidak mempunyai keinginan di dalam hati untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Hari ini tidak ada sholawat, musibah. Hari ini tidak ada Al-Quran 100 ayat, musibah. Hari ini tidak ada istighfar, musibah. Apalagi kita yang sudah berada di penghujung bulan Rajab dan kita akan memasuki bulan Sya'ban, bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul akwan, sehingga dikatakan bulan Sya'ban adalah bulan yang mana diturunkan ayat Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sehingga di bulan inilah, di bulan Sya'ban, maka kita dianjurkan oleh para ulama untuk memperbanyak sholawat di dalamnya. Sehingga
di bulan-bulan Syaban jangan sampai kita kada bersalawat setiap hari, kalau paling kada 300 kali. Kalau almarhum sahibul haul dalailnya Masya Allah, orang-orang semua itu baca dalail nanti ya bayu Masya Allah. Kita balik ke pengaruan. Coba biar mau pati subuh Jumat kah baca dalailnya, haratan mahaul kah baca hizib hari Senin baca dalailnya. Masya Allah lancarnya. Kenapa jadi lancar? Karena tiap hari dibaca Quran. Kenapa anak-anak kita tidak lancar membaca Al-Quran? Karena tiap hari yang mereka mainkan adalah handphone, yang mereka lihat adalah hal-hal yang tidak berguna. Tapi kenapa anak orang lain baca Al-Quran begitu hebatnya, bahkan lebih hebat dari kita orang tua? Kenapa? Karena tiap hari wiridannya adalah Al-Quran. Ada guru mulia Habib Umar, mudah-mudahan sin panjang umur, sehat walafiat. Tahu beliau dengarkan deh. Itu Habib Umar tahu. Habib Umar dari umur 7 tahun beliau sudah ceramah. Dari umur 7 tahun, bahkan ayah beliau Habib Muhammad, ayah beliau Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh senang mendengarkan. Kan beliau dari semenjak 7 tahun dibawa ayahnya keluar dakwah. Bahkan ayahnya, bahkan ibu beliau, ibunya Habib Umar kadang-kadang mendengarkan di belakang pintu bagaimana Habib Umar menerangkan tentang Allah, menjelaskan tentang akhirat mulai usia 7 tahun. Kita jangan 7 tahun, sudah berapa puluh tahun baru kita jadi MC gitu putal-putal. Beliau 7 tahun sudah Masya Allah berbicara masalah akhirat, berbicara masalah Allah, berbicara masalah mahabbatullah wa mahabbatur Rasul. Begitulah didikan. Makanya lihat almarhum guru sekumpul dididik oleh orang tuanya dari semenjak kecil, bagaimana cara memuliakan ulama, bagaimana cara memuliakan guru, bagaimana cara memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Karena ketahuilah, apabila kita mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah, maka kita pun akan dimuliakan Allah. Tapi kalau kita menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah, maka kehinaan pun akan ada nantinya di dalam diri kita. Cepat atau lambat itu semua akan terjadi. Kita doakan para habaib kita, ulama kita panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Begitu juga sebaliknya. Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah umumkan kepada seluruh malaikat, dan malaikat pun membenci orang tersebut sehingga penduduk bumi pun tidak senang dengan orang tersebut. Mudah-mudahan kita dicintai Allah.